Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami mengenai sistem sirkulasi. Saya, Elia Francisca, moderator sekaligus pemateri pertama, bersama ketiga rekan saya, Ainia Al-Fatimah, Beni Setiawan, dan Dede Nur Hidayah. Langsung saja untuk materi yang pertama mengenai sistem sirkulasi. Apa sih sistem sirkulasi itu? Jadi sistem sirkulasi itu adalah sistem transportasi yang berfungsi untuk mengangkut berbagai zat dari dalam tubuh. Zat apa saja yang diangkut? Zat yang diangkut bisa berupa nutrisi, oksigen, antibodi, dan lain sebagainya. Nah, sistem sirkulasi pada manusia itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah sistem peredaran darah, dan yang kedua adalah sistem limfa. Pertama kita akan membahas mengenai sistem peredaran darah. Kalau ngomongin sistem peredaran darah, teman-teman pasti udah nggak asing dengan sistem ini. Tapi apa sih sistem peredaran darah itu sebenarnya? Jadi, sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular itu adalah suatu organ yang berfungsi memindahkan suatu zat dari ataupun menuju ke sel. Nah, kita selama ini taunya sistem peredaran darah itu berfungsi untuk membawa oksigen dan sari-sari makanan. Ternyata ada loh fungsi penting lainnya, yaitu menstabilkan suhu tubuh dan juga pH. Nah, ngomongin tentang sistem peredaran darah, sistem itu adalah satu kesatuan. Jadi, pasti ada komponen-komponen di dalamnya. Nah, peredaran darah itu setidaknya memiliki 3 komponen. Yang pertama yaitu darah sebagai medium atau transportasi. Yang kedua adalah jantung yaitu sebagai pemompa. Dan yang terakhir adalah pembuluh darah yakni sebagai saluran. Nah, ngomongin tentang sistem peredaran darah, ternyata sistem peredaran darah manusia itu adalah sistem peredaran darah yang tertutup dan ganda. Artinya darah dialirkan melalui pembuluh dan melewati jantung sebanyak 2 kali. Yang pertama kita akan membahas tentang komponen darah. Jadi darah itu terdiri atas 3 komponen, yaitu eritrosit atau sel darah merah, leukosit atau sel darah putih, dan trombosit atau keping darah. Yang pertama eritrosit. Sel darah merah atau eritrosit itu memiliki 2 fungsi utama. Yang pertama adalah membawa oksigen ke seluruh tubuh dan juga membawa karbon dioksida menuju paru-paru. Nah, seperti apa bentuk eritrosit itu? Jadi, bentuk eritrosit itu cekung dan bulat di tengahnya. Nah, tadi kan eritrosit sel darah merah, artinya dia berwarna merah. Ternyata warna merah itu adalah kandungan protein yang sering kita sebut dengan hemoglobin. Nah, sebenarnya yang berfungsi membawa oksigen dan karbon dioksida itu adalah si hemoglobin. Nah, diproduksi di mana eritrosit? Eritrosit itu diproduksi di sumsum tulang belakang selama 120 hari. Yang kedua adalah leukosit atau sel darah putih. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa leukosit itu berfungsi sebagai pertahanan dan pelindung tubuh dari berbagai infeksi. Nah, leukosit itu diibaratkan sebagai tentara, sedangkan berbagai benda asing itu adalah penyerang atau penginfeksi. Jadi tugas leukosit itu adalah menuntaskan si penyerang. Nah, ternyata leukosit itu memiliki beberapa komponen-komponen. Komponen yang berdasarkan granular yaitu terdiri atas basofil, eosofil, dan neutrofil. Sedangkan komponen yang berdasarkan non-agranular yaitu limfosit dan leukosit. Ternyata komponen-komponen ini memiliki fungsi sendiri-sendiri. Yang pertama adalah mengenai neutrofil. Jadi fungsi neutrofil ini adalah sebagai fagositosis. Yang kedua eosofil. Nah, jadi eosofil itu yang berfungsi sebagai respon terhadap segala parasit. Jadi kalau kita alergi suatu makanan atau apapun itu, yang merespon adalah eosofil. Yang ketiga adalah basofil. Jadi fungsi basofil itu adalah mengeluarkan histamin dan heparin pada reaksi hipersensitif. Yang keempat, limfosit. Nah, limfosit inilah yang berfungsi sebagai pertahanan tubuh melalui sel B dan sel T. Yang terakhir mengenai monosit. Nah, monosit ini apa fungsinya? Fungsi monosit itu adalah sebagai fagositosis
ekstravaskuler. Kita akan membahas komponen darah yang terakhir, yaitu trombosit atau keping darah. Apa fungsi trombosit? Jadi, trombosit itu berfungsi dalam pembekuan darah saat terjadi luka. Nah, trombosit ini terdiri atas fragmen sel yang sangat kecil. Loh, gimana proses pembekuan darah dengan trombosit ini? Jadi, saat terjadi luka, gesekan, trombosit itu akan pecah menjadi trombokinase. Nah, trombokinase bersama ion C++ itu mengubah protrombin menjadi trombin. Loh, dari mana protrombin? Jadi, protrombin itu diproduksi dengan bantuan vitamin K. Nah, dengan begitu, trombin itu adalah yang mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Nah, fibrin ini yang akan menghalangi atau menjadi benang-benang kecil sehingga terhentinya pendarahan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Elia tentang alat-alat peredaran darah. Nah, yang pertama itu ada jantung. Jantung ini merupakan organ peredaran darah yang terbentuk seperti kerucut. Nah, ini dia tuh tumpul dan ujung bawahnya itu agak miring ke bagian kiri. Nah, jantung ini terletak di antara paru-paru dan di atas diafragma di dalam rongga dada. Nah, ukuran dari jantung ini hampir sama dengan kepalan tangan orang dewasa, kira-kira segini ya. Ya, seginilah. Nah, itu dengan berat 220 sampai 260 gram. Nah, untuk orang dewasa. Apa sih fungsi jantung itu? Jadi, fungsi jantung itu untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, bagian terluar dari jantung ini dibungkus oleh membran yang dinamakan membran perikardium. Nah, membran ini berupa kantong dengan lapisan ganda dan dapat membesar dan mengecil. Jadi, perikardium itu dia dapat membesar dan juga dapat mengecil. Sangat elastis ya. Nah, dinding jantung ini terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama yaitu epikardium. Epikardium ini lapisan yang paling luar dari jantung. Dari luarnya jantung ya. Kemudian ada miokardium. Nah, miokardium ini adalah lapisan yang paling tebal yang melapisi jantung. Dan lapisan yang paling akhir yaitu dinamakan lapisan endokardium. Nah, di mana endokardium ini merupakan lapisan dalam dan tersusun atas lapisan endohelium. Nah, kemudian jantung ini memiliki 4 ruangan. Nah, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Nah, serambi berfungsi untuk menerima darah dari seluruh tubuh, sedangkan fungsi dari bilik adalah untuk memompa darah keluar dari jantung. Nah, jantung terdiri dari 3 katup atau valvula. Nah, valvula itu ada valvula bicuspidalis. Nah, bicuspidalis ini terletak antara serambi kiri dan bilik kiri. Yang kedua ada valvula tricuspidalis. Nah, tricuspidalis ini terletak antara serambi kanan dan juga bilik kanan. Dan yang terakhir ada valvula semilunaris. Nah, terletak di pangkal aorta dan arteri. Aorta itu adalah pembuluh darah utama dan terbesar di dalam tubuh manusia. Kemudian kita masuk ke pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tertutup yang bercabang-cabang. Nah, salurannya itu memiliki banyak cabang. Kemudian fungsi dari pembuluh darah adalah untuk mengalirkan darah keluar dari jantung lalu kembali lagi ke jantung. Fungsinya sebagai penyedia ataupun yang mengalirkan darah tersebut. Nah, kemudian terdapat 3 pembuluh darah nih. Yang pertama ada arteri, ada vena, dan yang terakhir ada kapiler. Pembuluh arteri adalah pembuluh yang pangkalnya ada di bilik jantung. Nah, pembuluh ini berfungsi untuk membawa darah keluar dari jantung. Apa sih ciri-cirinya dari pembuluh arteri ini? Yang pertama, yaitu arteri ini dindingnya itu tebal dan elastis. Kemudian yang kedua, jika diraba, tuh denyutnya tuh dapat dirasakan. Jeduk-jeduk gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, tekanan darah yang melewati arteri itu umumnya kuat. Kemudian memiliki buah
sebuah katup tempat di luar bilik. Nah, dia tuh ada katup di luar bilik. Nah, yaitu yang dinamakan dengan valvula semilunaris tadi. Kemudian pembuluh vena. Apa itu pembuluh vena? Jadi pembuluh vena ini berfungsi untuk membawa darah nih yang tadinya keluar dari jantung kembali lagi ke jantung. Nah, ujung pembuluh ini berada di serambi jantung. Apa itu dari ciri-cirinya ya, ciri-ciri vena? Jadi ciri-ciri vena itu yang pertama memiliki dinding yang tipis dan kurang elastis. Dia jadi tidak elastis. Ya, kemudian dapat menampung 75% darah. Nah, kemudian terletak dekat dengan permukaan tubuh. Yang paling dekat ya. Kemudian memiliki banyak katup di sepanjang pembuluh. Itu dari pembuluh vena. Kemudian kita lanjut ke kapiler nih. Nah, jadi pembuluh kapiler itu memegang peran penting dalam proses pertukaran zat di dalam darah. Fungsi dari kapiler sendiri yaitu untuk menjadi penghubung antara arteriola dan juga venula. Kemudian mengambil zat-zat yang dibutuhkan dari kelenjar. Nah, kemudian menjadi tempat terjadinya pertukaran zat antara darah dan cairan di dalam jaringan. Kemudian menyaring nih darah yang ada di dalam ginjal. Kemudian yang terakhir yaitu untuk menyerap zat-zat makanan dari usus. Nah, itu fungsi dari kapiler sendiri. Jadi dalam peredaran darah ini ada peredaran darah ganda ini terdiri atas dua nih. Ada peredaran darah besar dan juga peredaran darah kecil. Nah, kita masuk ke peredaran darah besar. Peredaran darah besar sendiri secara skemanya yaitu dari arterium kiri ya, darah yang kaya akan oksigen ini mengalir ke ventrikel kiri melalui katup yang dinamakan vicus pidalis. Nah, kontraksi ventrikel ini menyebabkan katup aorta membuka. Pada saat aorta membuka ini terdapat arteri-arteri yang keluar menuju ke permukaan jantung dan ke seluruh tubuh. Jadi ketika aorta ini terbuka, kemudian arteri-arteri itu keluar menuju permukaan jantung dan ke seluruh tubuh. Nah, arteri ini menuju ke arteriol yang selanjutnya membawa darah yang akan kaya oksigen ke kapiler. Nah, pada pembuluh kapiler ini terjadi pertukaran nih, yaitu antara oksigen dari darah akan berdifusi nih menuju ke jaringan dan di karbon dioksida dari jaringan akan berdifusi masuk ke dalam darah. Nah, selanjutnya darah akan menuju ke venula dan akhirnya menuju ke vena yang namanya vena cava. Nah, darah dari oksigen tubuh ini berada di bawah jantung akan menuju ke vena cava yang disebut vena cava inferior. Nah, sedangkan darah dari organ yang berada di atas jantung, tadi kan di bawah nih, yang ada di atas jantung ini akan mengalir menuju vena cava. Nah, kalau tadi inferior, kalau yang ada di atas jantung itu menuju vena cava superior. Nah, kedua vena besar tersebut akan bermuara nih di arterium kanan dengan membawa darah yang kaya akan CO2. Selanjutnya, pada aorta terdapat arteri yang keluar langsung ke permukaan jantung. Arteri ini menuju arteriol yang selanjutnya memberikan darah ke kapiler menuju ke seluruh bagian dari jantung tersebut. Kapiler-kapiler ini disaring oleh yang namanya venula yang menuju ke vena koroner atau vena dari jantung menuju ke jantung. Nah, kemudian akan berakhir atau bermuara di yang namanya atrium kanan. Nah, itu adalah skema secara runtut. Kalau skema secara garis besar itu ya, dari bilik kiri dia akan menuju ke aorta. Ya, aorta itu pembuluh darah utama. Nah, dari aorta ini mereka akan disebarkan ke seluruh tubuh kecuali paru-paru. Kemudian akan ke vena cava dan terakhir akan ke serambi kanan. Itu adalah skema dari peredaran darah besar. Kemudian kita masuk ke skema peredaran darah kecil. Nah, darah dari seluruh tubuh yang kaya akan karbon dioksida ini masuk nih ke arterium ya.
arterium, kalau tadi yang besar kan ke kiri, kalau ini ke arterium sebelah kanan, melalui yang namanya pembuluh vena. Nah, dari arterium kanan ini akan mengalir ke ventrikel kanan melalui yang dinamakan katup tricus pidalis. Nah, betul. Kemudian ventrikel ini akan berkontraksi sehingga katup tricus pidalis ini akan tertutup. Ketika tricus pidalis ini tertutup, maka akan memaksa katup pulmonalis yang terletak pada lubang arteri pulmonalis ini akan terbuka. Ketika katup tricus pidalis ini tertutup ya, maka katup pulmonalis ini akan membuka. Nah, ketika katup pulmonalis terbuka, maka darah akan masuk ke arteri pulmonalis yang bercabang ke kiri dan ke kanan, dan masing-masing menuju paru-paru. Nah, arteri pulmonalis ini bercabang menjadi arterior. Nah, arterior ini akan mengalirkan darah menuju kapiler di paru-paru. Nah, kapiler paru-paru inilah yang melepaskan karbon dioksida dan mengambil oksigen. Nah, kemudian darah ini akan masuk ke yang namanya venula. Nah, kemudian ke vena pulmonalis yang kemudian membawa darah yang akan kaya oksigen ini menuju ke arterium kiri. Nah, kerja sistem peredaran darah ini tidak akan lengkap kecuali kita berbicara tentang siklus dari jantung ya. Maaf. Nah, siklus dari jantung. Sebuah siklus jantung ini didefinisikan sebagai satu detak jantung yang lengkap yang terdiri dari dua fase. Nah, ini ada dua fase nih, yaitu fase sistol dan juga fase diastol. Nah, dalam kasus yang pertama, kontraksi ventrikel ini berlangsung untuk memompa darah ya, untuk sirkulasi paru dan sistematik. Nah, padahal ventricle relax dan darah ini mengisi atrium pada fase diastol atau diastole. Jadi itu tadi kan adalah skema secara mendetail. Kalau kita ambil garis besarnya ya, dari sistem peredaran darah kecil itu dia dari bilik kiri akan menuju arteri pulmonalis. Nah, dari arteri pulmonalis ini dia akan ke paru-paru. Nah, dari paru-paru inilah dia akan ke vena pulmonalis. Nah, dan terakhir dia akan ke yang namanya serambi kiri. Kemudian kita masuk materi sistem limfa. Apa itu sistem limfa? Ya, jadi sistem limfa ini adalah sistem yang mengandung aliran limfa. Nah, atau yang dinamakan dengan getah bening. Pasti teman-teman sudah tidak asing nih dengan getah bening yang ada di dalam tubuh kita. Ada fungsi dari limfa ini adalah untuk mengembalikan kelebihan cairan yang ada di dalam tubuh, kemudian mengangkat lemak berupa emulsi dari usus ke sistem peredaran darah, kemudian mengangkut limfosit dari kelenjar limfa ke sirkulasi darah. Nah, kemudian menyaring dan menghancurkan mikroorganisme, dan yang terakhir sebagai pasti sudah tahu yaitu sebagai antibodi pastinya. Nah, sistem yang ada di dalam limfa ini terdiri dari beberapa organ, teman-teman. Nah, yang pertama ada organ limfa yang terdiri dari nodus limfa, ada tonsil, ada kelenjar timus, dan limfa itu sendiri. Peredaran darah pada hewan invertebrata. Yang pertama itu ada protozoa. Hewan bersel satu atau protozoa tidak memiliki sistem sirkulasi darah karena tubuhnya hanya terdiri atas satu sel. Sari-sari makanan yang telah dicerna di dalam vakuola diserap oleh protoplasma di sekelilingnya. Oksigen diserap secara difusi dan CO2 dikeluarkan juga secara difusi. Contoh dari protozoa ini ada amoeba dan paramecium. Sistem sirkulasi pada paramecium lebih sempurna daripada amoeba. Pada paramecium, makanan yang berupa materi halus diserap melalui permukaan tubuhnya. Namun, materi makanan yang besar akan masuk ke sitoplasma atau mulut sel. Makanan yang berbentuk cair akan diedarkan oleh vakuola kontraktil, sedangkan zat makanan yang berbentuk padat akan dicerna dan diedarkan oleh vakuola makanan. Penyebarannya ke dalam endoplasma terjadi secara osmosis. Yang kedua ada porifera. Jadi porifera ini merupakan organisme
belum memiliki sistem peredaran darah khususnya. Dengan kata lain, sistem sirkulasinya tergabung dengan sistem pencernaan tubuhnya, terdiri atas dua lapis sel, yaitu sel ameboid dan koanosit. Sel ameboid yang berfungsi mengedarkan makanan pada porifera diperoleh melalui aliran air yang melintasi ostia atau pori dan keluar melalui oskulum. Makanan ditangkap dan dicerna oleh sel-sel leher atau koanosit, kemudian diberikan ke sel-sel ameboid. Kemudian sel-sel ameboid mengembara ke sel-sel lain mengedarkan makanan. Yang ketiga ada coelenterata. Pada coelenterata juga belum memiliki sistem peredaran khusus. Misalnya hidra transportasi dilakukan oleh sistem gastrovaskuler, yakni saluran pencernaan yang berfungsi sekaligus sebagai alat peredaran. Saluran pencernaan pada hidra bercabang-cabang dan bercabang-cabang lagi ke semua bagian tubuh. Percabangan ini menyebabkan permukaan dalam saluran pencernaan semakin luas, sehingga saluran ini akan lebih efisien dalam mengeluarkan penyerapan zat sekaligus menghantarkan zat yang diserapnya ke seluruh jaringan tubuh. Dengan demikian, walaupun pada hewan ini tidak memiliki sistem peredaran khusus, zat yang diserap oleh saluran pencernaan akan dapat mencapai seluruh jaringan tubuh. Misalnya, hidra makanan yang telah dicerna di dalam rongga gastrovaskuler langsung diserap oleh sel-sel endoderm penyusunan dinding rongga gastrovakuler. Selanjutnya, sel-sel endoderma memberikan makanan ke sel-sel ektoderm secara difusi dan osmosis. Sistem makanan dikeluarkan melalui mulutnya. Selanjutnya yang keempat ada platyheminthes. Pada platyheminthes, contohnya planaria juga mempunyai sistem peredaran darah khusus, namun menggunakan sistem gastrovakuler. Awal mulanya makanan masuk ke dalam usus, selanjutnya dari usus bercabang-cabang ke seluruh tubuh untuk mengedarkan makanan. Percabangan tersebut menyebabkan usus lebih besar sehingga lebih efisien dalam menyerap makanan. Usus tersebut disebut gastrovaskuler yang berfungsi sebagai pencerna makanan dan mengedarkannya ke seluruh tubuh. Yang kelima ada annelida. Annelida merupakan sistem sirkulasi pada cacing tanah, merupakan peredaran darah tertutup. Selama dalam peredaran darahnya, darah tetap berada di dalam pembuluh. Alat peredaran darah cacing tanah terdiri atas pembuluh darah punggung atau dorsal, pembuluh darah perut atau ventral, dan 5 pasang lengkung aorta yang berfungsi sebagai jantung. Karena itu, jantung cacing sering disebut jantung aorta. Darah dalam cacing beredar di dalam pembuluh sehingga termasuk peredaran darah tertutup. Darah yang terdapat pada pembuluh kapiler akan meningkat oksigen. Pembuluh tersebut banyak terdapat pada kulit. Darah yang telah meningkat oksigen ini akan mengalir ke pembuluh punggung, kemudian bergerak menuju lengkungan arta. Jantung arta pada cacing tanah terbagi menjadi pembuluh darah dorsal dan ventral. Bila pembuluh punggung dan jantung berdenyut, darah mengalir menuju ke pembuluh darah perut, lalu mengalir menuju ke bagian belakang atau posterior tubuh dan selanjutnya kembali ke jantung. Aorta melalui pembuluh darah punggung. Darah yang beredar mengangkut nutrisi dan oksigen serta mengambil sisa metabolisme untuk dikeluarkan dari tubuh
Yang keenam ada moluska. Pada moluska, sistem peredaran darah terbuka. Jantung terdiri atas vertikal dan anterium, aorta interior dan aorta posterior. Tidak memiliki arteri dan vena. Vertikal memompa darah ke dalam antara anterior, kemudian darah dialirkan tanpa pembuluh bagian kaki serta alat-alat tubuh lainnya kecuali punggung ke bagian abdomen, dialirkan melalui rektum dan mentel atau kulit luar. Darah yang mengandung O2 di dalam mental akan dialirkan ke anterium. Darah yang mengandung CO2 dikumpulkan dalam pembuluh, kemudian masuk ke dalam ginjal dan insang untuk mengikat O2 kembali lagi ke jantung. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Beni Setiawan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Ainia. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem peredaran darah pada hewan vertebrata. Yang pertama ada Pisces. Ikan adalah hewan vertebrata air yang termasuk pada hewan yang berdarah dingin, yang dapat ditemukan di perairan air tawar maupun air asin ataupun air laut. Seperti manusia, mereka memiliki sistem peredaran darah tertutup, di mana darah selalu terkandung dalam rangkaian pembuluh darah. Dengan kata lain, tidak pernah meninggalkan pembuluh darah dan tidak mengisi rongga tubuh. Sistem peredaran darah tertutup dapat memiliki pola sirkulasi tunggal atau ganda. Nah, ikan memiliki pola sirkulasi tunggal, di mana pada darah melewati jantung hanya sekali selama setiap rangkaian lengkap. Yang kedua ada reptil. Nah, sistem peredaran darah pada hewan melata ataupun reptil ini masih lebih baik daripada sistem peredaran darah amfibi. Reptil dikatakan lebih baik dari amfibi karena sudah ada sekat atau terpisahnya antara darah yang tidak memiliki oksigen dengan darah yang mengandung oksigen pada jantung. Letak jantung pada reptil dapat ditemukan pada rongga dada ataupun di depan ventral. Pada umumnya, secara garis besar, hewan berjenis reptil ini memiliki jantung yang terbagi menjadi 4 ruang, yaitu 2 bilik ventrikal dan 2 serambi atau atrium. Bilik kiri atau ventrikal kiri dan bilik kanan atau ventrikal kanan ini terdapat sekat yang tidak sempurna. Akibat sekat yang tidak sempurna ini, maka darah yang ada di bilik kiri dan bilik kanan dapat bercampur dengan satu sama lain. Kondisi inilah yang menyebabkan hewan reptil ini umumnya berdarah dingin. Pengecualian pada jantung jenis aligator antar sekat ventrikal memiliki lorong kecil yang dinamakan dengan foramen panizae. Fungsi foramen panizae yaitu yang pertama, memastikan penyebaran oksigen yang memadai untuk sistem pencernaan. Yang kedua, menjaga sirkulasi dan keharmonisan tekanan darah yang ada pada jantung pada saat berenang. Contoh hewannya ini ada komodo. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir ada amfibi. Nah, mekanisme sistem peredaran darah pada katak merupakan sistem peredaran darah yang tertutup dan peredaran darah ganda. Pengertian sistem peredaran darah ganda adalah darah melewati jantung sebanyak 2 kali. Dalam 1 kali peredaran darah pertama, darah yang berasal dari jantung akan menuju ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung. Kedua, darah yang berasal dari seluruh tubuh akan menuju ke jantung, serta akan diedarkan kembali ke seluruh tubuh. Nah, katak ini memiliki jantung yang terdiri dari 3 ruang, yaitu 2 ruang atrium atau atrium kanan dan atrium kiri, dan 1 ventrikal. Di antara atrium dan ventrikal terdapat klep yang berfungsi untuk mencegah agar darah di ventrikal tidak mengalir kembali ke atrium. Darah yang rendah oksigen dari berbagai jaringan serta organ-organ tubuh akan dialirkan ke sinus venosus
menuju ke antrium kanan. Kemudian selanjutnya darah dari antrium kanan akan mengalir ke ventrikel. Kemudian akan menuju ke arteri pulmonalis serta masuk ke paru-paru. Di paru-paru, gas karbon dioksida akan dilepaskan dan gas oksigen akan di-cut dari paru-paru. Aliran darah akan menuju ke vena pulmonalis, kemudian menuju ke antrium kiri. Proses peredaran darah yang terjadi ini disebut dengan peredaran darah kecil. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangannya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.